Langit senja menyambut langkah yang pulang. Debu jalanan desa menyapa seolah berkata, kau kembali, anak yang telah lama pergi. Beli kampung gini kangen juga ya sama teman masa kecil gue. Kayaknya gue kabarin mereka besok aja deh. Ayo Sandi. Hei Jui, kapan pulang kampungnya? Kemarin, sini singgah dulu. Ya tunggu. Ayo masuk dulu. Gimana sih rasanya balik ke kampung halaman? Ya senang sih, di sini nggak banyak berubah. Ya emang sih, di sini emang gak ada yang berubah. Gimana nih kabar anak-anak yang lain? Gua kurang tahu juga, karena kita jarang nongkrong. Telepon Gi, suruh ke sini. Ya udah deh, tunggu ya. Tinggal satu. Mundur. Ada yang nelpon. Astaga. Halo, Halo Dil. Lu di mana? lagi di rumah nih sama Fitra. Di mana? Rumah Jui, Gi. Soalnya baru pulang kampung. Oh ya, tunggu. Ayo Fit, kita dipanggil di rumah Dwi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo kapan datangnya, Ju? Kemarin. Oh gitu. Lo ngapain ngajak dia ke sini? Lo masih nggak berubah ya? Lo masih aja nggak suka sama Sandi. Iya, karena dia nggak pantas ada di lingkungan kita. Bisa jadi dia pengkhianat. Bener, gue setuju sama Fadin. Lah, lo siapa? Kenalin, gue Fitra, temannya Fadil. Bagusnya, jangan deket-deket sama ini orang sebelum dia bikin ulah. Kalau lo masih nggak suka sama gua karena gua berasal dari suku yang berbeda, ya cukup lo aja dan teman lo itu nggak usah ngusik teman yang lain. Ayolah guys. Nggak semua hal itu harus sesuai dengan keinginan kalian. Udah guys. Dil, ayolah. Lo nggak boleh gitu. Meskipun suku dia beda sama kita, tapi agama kita tetap sama kan? Jadi nggak usah dipermasalahin lah. Udah, mending sekarang kita keluar cari angin daripada kita di sini terus makin sumpek tau nggak? Pokoknya gue gak bakalan biarin pengkhianat ini terus-terusan di sini. Mending lo pulang aja deh, nggak usah gabung sama kita. Maksud lo apa? Ayo. Stop! Semuanya diam! Lu kok diam aja sih? Pisahin nggak? Males ntar gue yang digebukin. Kalau lo kesini cuma mau berantem, ya udah berantem aja. Gue sama Ayu mau pulang. Oh my god, dia dari mana aja? Sorry guys, gue tadi punya urusan. Lu tahu nggak sih, Fadil sama Sandi itu berantem. Wah, kok bisa? Gimana ceritanya? Aduh, ceritanya itu panjang banget tau nggak? Bikin pusing. Pandang banget. Yaudah. Ini kita pergi lihat keadaan mereka. Aduh, sebenarnya males banget sih. Tapi yaudah deh, ayo.
Mending lo pergi aja dari sini sebelum keburukan lo gue kasih tahu yang lain. Bukan apa sih yang lu maksud? Gua nggak ngerti, tahu nggak? Lo gak usah munafik deh. Kita berdua tahu kalau lo nggak benar-benar tulus di pertemanan ini. Lo orang baru, nggak usah ikut campur deh lo. Halo guys. Katanya kalian berdua tadi bertengkar ya? Fadil, lo bisa kasih tahu kita nggak? Kok lo bisa sebenci itu sih sama Sandi? Udahlah, kapan-kapan gue ceritain. Gue mau pulang. Halo? Ayu, lo bisa kesini nggak sebentar? Di Tribun ada yang mau ngomongin soal syukuran nanti. Oke deh, nanti gue kabarin yang lain juga. Oke, dah. Ini baru permulaan. Halo, tolong siapin tiket gua. Gua mau pergi dari tempat ini. Gua udah capek dengan sikap toleransi. Dia. Lu mah kalau mau tidur di rumah aja, jangan di Tribun. Sorry guys, gue ketiduran soalnya nungguin kalian lama banget sih. Sorry lama, soalnya nih si Fitra lama banget siap-siapnya. Kalau gue sih telat karena nungguin mereka berdua. Jadi sumbernya itu karena Fitra. Ya deh, gue minta maaf, gue yang salah. Oh iya, Ayu sama Sandi mana? Kok belum datang? Gak tahu nih, kok mereka belum datang sih? Kalau Sandi katanya ada urusan dulu. Oh gitu. Ngapain lu? Ya jatuh lah, pakai nanya. Sambil nungguin Ayu, mending kita bahas dulu soal acara syukuran nanti. Oke deh, jadi lo mau adain acara apa aja nanti? Gak banyak sih, tapi gue cuma butuh bantuan kalian aja sih sebenarnya. Gue mau minta tolong buat beli bahan-bahan untuk acara membaca-baca nanti. Kalau soal itu mah aman, gue sama Fitra siap membantu, ya kan? Yoi, gue mah gas aja. Apalagi ini soal makanan. Hah? Mau baca-baca? Bukannya itu hal yang musyrik ya? Udah deh, lo diam aja. Ini tradisi kita, bukan tradisi lo. Ya gue mah cuma ngingetin kalian doang. Kalau kalian lakuin itu nggak baik. Mungkin bagi lo musyrik, tapi bagi kita enggak. Bukannya itu dilarang dalam Islam ya? Maksud lo apa ngomong gitu? Ya bisa dibilang kan tradisi kalian itu menyesatkan. Sandi, lo sadar nggak sih? Omongan lo itu jatuhin tradisi kita. Nah, udah kelihatan kan sifat aslinya gimana? Bener banget, lo pikir gue nggak denger pembicaraan lo waktu itu? Lo bilang, tuh bocah curut, mana sih? Oh, itu dia. Lo tenang aja, gue temenan sama mereka udah lama. Mereka pasti bakal percaya aja kalau gue tulus temenan sama mereka. Padahal mah gue mau pisahin mereka satu persatu.
Fadil, sorry lama, gue tadi ada urusan. Cepetan deh, karena gue juga ada urusan yang harus diselesaikan. Ah, lu ngomong apaan sih? Lu mau fitnah gue ya? Mulai deh, mulai. Ini si Ayu mana lagi? Dari tadi nggak datang-datang. Kok nggak aktif sih? Guys, kayaknya kita harus cari Ayu deh. Soalnya dari tadi dia nggak datang-datang. Gue telepon, nomornya juga nggak aktif. Yuk, Ayu. Gini aja guys, supaya Ayu cepat ketemu, gimana kalau kita mencar aja? Lu bertiga ke sana, dia sama dia ke sana. Oke? Ayo. Kita cari di mana nih? Mending kita cari Ayu di sana aja deh. Oke, bisa. Ayu nggak ada di sini. Ayo, kamu di mana? Yuk, lu di mana yuk? Ji. Kayaknya itu sandal Ayu deh. Iya. Bentar gue kabarin anak-anak dulu. Gimana? Temu nggak? Nggak ada, woy. Ayu nggak ada di dalam. Jadi kita mau cari di mana nih? Tunggu, ada nih Ju yang nelpon. Halo? Halo, sini cepetan ke depan rumah panggung. Iya, tunggu. Apa? Kenapa? Apa? Gini nih, kita lihat sandalnya Ayu di sana. Kemungkinan Ayu ada di sana kan? Di dalam. Ayo kita cari. Ayo. Yes. Bukannya ini sandal Ayu ya? Iya, ini sandal Ayu. Yuk kita masuk ke dalam. Siapa ya yang ngelakuin ini sama Ayu? Guys, ayo kita cari petunjuk di tempat ini. Ayo. Bukannya ini punya... Guys, dia nemuin petunjuk. Bukannya ini punya lo ya, Sandi? Jadi lo yang bunuh Ayu. Jadi lo pembunuhnya? Oke. Emang gue yang nyulik Ayu, tapi bukan gue yang bunuh. Gue masih gak nyangka sama kejadian kemarin. Kok Sandi bisa setega itu ya sama Ayu? Padahal kan kita semua udah temenan lama. Atau mungkin ada alasannya kalau emang Sandi yang ngelakuin hal itu. Sandi tidak mengakui kematian Ayu, tapi bukti telah mengarah kepadanya. Apa ada orang misterius di balik kejadian ini? Apa sih tujuan orang itu? Dan apa misteri di balik semua ini?